Jadi Kota Bitung ini, dia diambil dari nama pohon Bitung. Bitung ini bisa saya katakan adalah Indonesia kecil. Karena di dalam sini semua agama, suku itu berkumpul dengan harmonis. Dari dia beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan penghayat kepercayaan. Kami semua bersepakat bergandengan tangan melawan yang namanya itu pemecah belah. Kota Bitung ini dulunya adalah lahan perburuan kita. Sampai terbentuknya Bitung, dia berawal dari peperangan kita bersama dengan Maguindanao, yaitu Filipina Selatan. Kami para Waranai itu harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk melindungi kehidupan yang ada di atas tanah ini. Itu yang disebut kawasaran. Berasal kata dari kawak asaren. Kawak itu mengartikan pelindung, asaren itu mengartikan mengaju atau mengikuti pendahulu sebagai pelindung negeri. Bitung itu terkenal dengan sebutan kota cakalang karena penghasilan ikan di kota kita ini sangat berlimpah. Jenis yang jadi familiar adalah jenis ikan cakalang. Ngomong ikan asap ya, yang di sini terkenal dengan cakalang pupu ya. Nah, bagaimana saya sekarang di Bitung coba memproduksi, tetap saya akan mempertahankan kearifan lokal dari cakalang pupu ini, cuma mungkin dengan kemasan dan proses yang berbeda. Cakalang pupu ini kan terkenal dengan daya tahannya yang singkat, cuma 3-4 hari. Tapi dengan proses yang saya buat saat ini, bagaimana cakalang pupu ini bisa bertahan sampai dengan 2 bulan tanpa pengawet, tanpa pewarna. Jadi saya berinisiatif untuk coba cakalang asap rica-rica, terus muncul sambal cakalang pupu, abon, sambal rawa pun ada. Ternyata di Kota Bitung ada pantai yang indah, ada gunung yang indah, lalu ada krianya, kerajinannya yang memang menjual apa itu dari Bitung. Rumah Pasir sendiri itu kita betul-betul memanfaatkan sampah tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan dia menjadi aksesoris, souvenir atau cenderamata, tentunya unik, eksotik, dan bermuatan lokal. Ya, di Bitung kan bukan kota seni pertama ya, lebih ke kota industri. Jadi pas 2018 kepikiran untuk menjadi pendobrak lah di kayu. Saya buat motif-motif batik. Nah, jadi terinspirasi dari kebudayaan dan apa yang menjadi ciri khas Kota Bitung. Produk kami ada gift box, catchwood, gantungan kunci, gelang. Masalah lika-liku pasti ada, apalagi ini produk yang pertama mungkin saya rintis. Yang umumnya orang itu melihat cakalang pupu itu pasti menggunakan yang seperti yang sudah ada ini ya, pakai bambu. Terus mereka lihat dengan produk saya yang baru, pertama terkesan mereka itu terkesan mahal. Di Bitung kebutuhan untuk seni masih kurang. 2020 awal dari pandemi, survive-nya itu luar biasa. Kita harus sering inovasi per minggu, produk apa yang mau dibuat. Tapi karena pandemi, jadi jangankan wisatawan, yang punya riset juga kecekek. Dengan kondisi sekarang ini, generasi para Waranai ini sudah tidak mau meneruskan lagi. Maka dari itu, kami bersepakat untuk melatih tarian ini untuk ke semua orang, ke semua kalangan. Karena kalau kita bertahan di segi itu, tarian ini akan punah. Harapan saya sih dari pariwisata itu, pertama di sini kan kita angkat kulinernya. Kesinambungan antara pelaku usahanya sendiri dengan pemerintah tentunya dalam menunjang ini apa yang dikatakan tentang pariwisata. Mematchkan antara industri dan kesenian yang berbeda
menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Kota Bitung. Sebagai masyarakat adat Tonsea, sebagai masyarakat Kota Bitung, saya harap jangan pernah lupakan jati diri kita. Tanpa leluhur kita tidak ada, tanpa mereka kita sia-sia. Budaya itu adalah landasan kita berdiri sampai saat ini. Upacara adat Tulude merupakan tradisi budaya tahunan masyarakat Nusa Utara atau Sanghe Talaut yang diturunkan oleh leluhur jauh sebelum adanya agama Samawi masuk. Ini merupakan kegiatan tahunan yang sudah lama, sejak tahun 1970-an dilaksanakan. Kota Bitung yang selama ini dikenal cukup lama sebagai kota industri, kini bersama seluruh komponen masyarakat yang ada telah menyepakati re-strategi menjadi kota pariwisata dengan kekuatan subsektor ekonomi kreatifnya. Memastikan bahwa Bitung sebagai kota kreatif, maka dapat menciptakan lapangan kerja dan tentu juga dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya nanti dapat berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan segala potensinya, kami meyakini Bitung menjadi bagian dari ekosistem Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Selamat untuk Bitung dan mari bersama-sama membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui program pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Terima kasih.